Amin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Insyaallah di subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-60 ya, sambungan ke-60 kemarin. Kita kajinya dari ayat 58 aja, 58, 59 nyambung ke 60 supaya ini ya, karena ini saya juga lupa kemarin tuh ini teh sampai di mana gitunya aja teh ya hilap. Maka nanti saya minta ke panitia tuh untuk dicirian ya. Nanti sampai mananya. Lalu nanti pas konfirmasi tolong dikasih tahu ayat sano gitu ya, ayat sekian ya, suka lupa tuh. Kita kaji ayat 58 dulu ya. Tafsir yang dipakai yakni tafsir Al-Qur'anil Azim Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini sebelum diterjemah juga tafsirnya di Ibnu Katsir kita baca dulu sama-sama. Ayat 58, 59, 60, 3 ayat lah saya kira cukup ya, 3 ayat saya cukup. Diawali ta'awud, setelah itu langsung ayat 58, dari ta'awud langsung ke 58. Maka Pak Bu dibuka terus kepenak ya ayat sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, udkhulu hadhil qaryata, masuklah kalian ke negeri ini, fakulu minha, maka makanlah oleh kalian dari negeri itu ya, haitsu syi'tum rogoda, dimanapun kamu suka. Wadkhulul baba sujada, masuklah kalian pada pintu itu dalam keadaan sujud. Waqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, dan katakanlah oleh kalian hittoh itu istighfar, pasti kami akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian.
wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, maksudnya menambah pahala. Fabaddala alladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum, maka orang-orang yang zalim merubah perkataan selain yang dikatakan pada mereka. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzam minas sama, maka kami menurunkan ke atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, bima kanu yafsukun, dengan sebab mereka melakukan fasik. Wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa meminta air bagi kaumnya. Fakul nadrib bi'asokal hajaro, maka kami berfirman kepada Musa alaihissalam, pukulkanlah olehmu dengan tongkatmu itu pada batu itu. Fanfajarot min huthnata asyrota aina, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, sungguh setiap orang, maksudnya setiap kelompok, setiap kabilah Bani Israel itu tahu tempat minum mereka. Kulu wasyrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah itu. Wala ta'tau fil ardi mufsidin, janganlah kalian itu ya di muka bumi melakukan mufsid, itu maksudnya maksiat ya. Kerusakan itu maksiat, jangan melakukan maksiat di muka bumi itu. Nah itu Pak Bu ya, ayat 58 sampai 60 syarat terjemahnya kurang lebih begitu. Lalu kita lihat di tafsir nih di 58. Ini masih Allah mengingatkan khususon kepada Bani Israel itu akan nikmat-nikmat Allah yang harus disyukuri. Jangan sampai dikufuri gitu. Bagaimana cara mensyukurinya itu? Cara mensyukurinya itu samina wa ta'na, ya taat aturan syariat. Kalau kufur berarti maksiat gitu. Nanti kalau kalian itu mensyukuri nikmatku ditambah jadi berkah. Tapi kalau kalian mengkufuri nikmatku diazab. Tuh ya, Allah masih mengingatkan. Umumnya bagi kita ini. Maka nanti kita coba memetik pelajaran dari ayat-ayat ini. Nah, ayat 58 itu ya diperintahkanlah Bani Israel itu oleh Allah untuk memasuki hadhil qaryah, ke negeri ini. Itu di Ibnu Katsir disebut lama qadimu min biladi Misra suhbata Musa alaihissalam, ketika mereka datang dari negeri Mesir ya bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka kan dari Mesir ya. Dari Mesir pergi dikejar oleh Fir'aun laknatullah dan pasukan-pasukannya itu. Nah, kemudian di ayat sebelumnya itu diterangkan ada mukjizat membelah laut itu ya, selamat tuh Fir'aun bala tentaranya tikerlap dirinya tuh, mati semua. Nah setelah itu selamat terus mengadakan perjalanan. Fa'umiru bidukhulil ardil muqaddasatil lati hiya mirathun lahum an abihim Israila. Mereka diperintahkan untuk memasuki al-ardul muqaddasah. Ardul muqaddasah ini adalah Baitul Maqdis, Palestina. Masuk dari Mesir ke Palestina terus ketika itu ya. Berarti ke arah mana ini? Ke arah Samalan, ke utara berarti terus. Nah, diperintah masuk ke situ. Kenapa? Itu warisan mereka dari bapak mereka, yakni Israel, makanya disebut Bani Israel. Israel itu gelar bagi Nabi Yakub alaihissalam bin Ishak bin Ibrahim. Itu sok ke situ masuk. Itu tempat kamu di situ, tuh warisan dari bapakmu. Dan juga wa kita liman fiha minal amalikil kufroh. Tapi di situ
di negeri itu ya, di Palestina itu, maksud Korea di sini nih, hadhil Korea itu Palestina, Baitul Maqdis. Di situ sudah ada yang menduduki, yakni orang-orang di sini amalikil kufroh, ya. Ini kaum-kaum kafir yang di Quran surah Al-Maidah 21 sampai 26 disebut jabbarina, orang kafir yang kejam. Kurma kuat gitu ya, tapi kejam juga. Nah ini Bani Israel mau masuk ke sana jadi aduh eta ya orang kafir siga kitu masieun gitu ya. Padahal diperintah oleh Allah masuk ke situ, silahkan kamu perang saja. Perang karena itu tempat kamu kok. Cuma ditempati orang lain. Perang saja di situ. Tapi ya fana kaluan kita lihim wadha'afu wastahsaru, mereka mundur sieun karena pengecut, daripada mati katanya, meninggal di situ sia-sia cenah ieu. Nah, maka faromahumullahu fitihi uqubatan lahum, maka Allah itu menyesatkan mereka di padang pasir sebagai ukubah lahum. Ukubah itu sebagai akibat dari penolakan mereka tidak mau perang itu. Sudah disesatkan 40 tahun itu lamanya. Ya. Jadi duka ka mana ka ditu ka dieu we teh. Nah, makanya yang di padang pasir itu, nanti ini yang di sebelumnya kan di situ ada mana, ada salwa ya. Tidak dibiarkan oleh Allah juga. Mereka kan harus makan, harus minum. Mana, salwa itu kan berupa makanan-makanan itu. Kalau disebutkan makanan manis, mana itu? Atau bisa berupa buah. Salwa itu berupa pohon, toir teh burung ya, sejenis burung itu makan. Kalau disebut makan jangan minumnya teh, minumnya ya, dengan minumnya itu include. Kalau minum tidak dengan makan. Nah minumnya itu apa? Nah minumnya itu bisa arti dari mana, bisa makan bisa minuman. Nanti lebih jelas lagi ayat berikutnya, ya minum itu dari hajar itu, dari batu yang dibawa itu nanti. Ini selama 40 tahun di situ ya tidak mau masuk. Kama dzakarahu ta'ala fi suratil Maidah. Ini kalau Bapak Ibu mau tahu ini lengkapnya, ini ada di Quran surah Al-Maidah ayat 21 sampai 26 itu. Kata Nabi Musa, sok masuk ke situ, ke Baitul Maqdis, perangi di dalamnya. Mereka nggak mau. Karena ada jabarin, orang-orang kafir yang kejam di situ. Bahkan mereka sampai mengatakan begini, kami makan duduk saja. Kalau kamu mau perang, perang saja dengan Tuhan kamu misalnya. Tak gitu zaman Israel. Bika sebelumnya teh. Kalau memang Tuhan mau memerintahkan itu, Allah memerintahkan perang saja kamu dengan Tuhan kamu. Kami makan duduk saja di sini lah. Sieun paeh itu. Takut mati. Sampai mengatakan begitu. Maka, nah ini akibatnya mereka 40 tahun tah. Iya 40 tahun lamun ti orok nepi dewasa ieu. Sasa begene wae di padang pasir. Ti orok nepi ka 40 tahun ini sasab ya. Nah, karena itu yang disebut wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah, negeri itu yang sahih kata Ibnu Katsir adalah Baitul Maqdis, Palestina, masuk ke situ. Nah, itu ya. Nah, lalu wala makana lamma kharaju minatihi ba'da arba'ina sanatan ma'a Yusa bin Nun alaihissalam, setelah masa 40 tahun beres tah. Kemudian mereka beserta Yusa bin Nun, nah itu baru mau berperang. Kemudian mereka berperang, lalu qadarullah mereka menang, dimenangkan oleh Allah, masuk ke Palestina itu, Baitul Maqdis itu, oleh Allah ditakdirkan menang. Kapan kemenangan mereka itu? Di hari Jumat asar kurang lebih. Jumat asar menjelang maghrib. Tuh mereka menang di situ, dimenangkan oleh Allah ya. Tuh nikmat ada mana, ada salwa di situ. Lalu kemudian berperang juga menang gitu ya. Lawan kafir itu. Kemudian mereka bisa memasuki pintu itu. Pintu itu mereka masuk. Nah, maka di sini kata Allah, kalau sudah memasuki itu silahkan kamu boleh apapun di sana, makan dimanapun kamu suka, itu negeri kamu. Tapi wadkhulul baba sujada, nanti kamu masuk melalui pintu Baitul Maqdis itu
yang sudah ditaklukkan oleh mereka itu. Dalam keadaan sujud, makna sujud syukron lillahi ta'ala ala ma'an amabihi alaihim minal fathi wan nasri. Maksud dalam keadaan sujud itu kalau diartikan ya dalam arti sujud, masa sujud kokosodan gitu Pak? Nggak mungkin, ini mesti ditakwil makna sujud ini. Maka di Ibnu Katsir dalam keadaan mensyukuri nikmat Allah. Makanan disediakan bahkan ketika mereka tersesat itu mana salwa. Ketika berperang itu dimenangkan oleh Allah. Syukuri nikmat Allah dalam arti sami'na wa ata'na kamu. Taat kamu kepada aturan Allah itu. Itu maksud sujadan. Ada juga mengartikan sujadan di sini kata Ibnu Abbas ruku. Kalau diartikan sujud nggak mungkin. Ruku yang paling dekat ruku. Nah, baik sujud atau ruku menunjukkan menundukkan kepala. Menundukkan kepala menunjukkan mereka jangan sombong. Karena bisa menduduki Baitul Maqdis sebagai warisan dari ayah mereka Israel, bisa perang melawan kafir Jabarin, bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu banyak, tapi karena pertolongan Allah. Karenanya kamu jangan sombong, tundukkan kepalamu itu. Tuh, mana sombong apa? Makna sombong itu batorul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran, menganggap enteng orang lain. Dalam arti terima kebenaran-kebenaran itu, jangan engkau tolak. Taurat itu benar, samina wa ata'na saja. Tuh, jangan menyepelekan Musa alaihissalam sebagai Rasulullah. Kalau sudah disepelekan, ditolak itu ajaran-ajaran. Jangan. Maksudnya samina wa ata'na sama itu. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Nah, pas kalian masuk juga kalian mesti mengatakan hittoh. Hittoh itu artinya fastagfiru, banyaklah kalian beristighfar, minta ampun kepada Allah. Naghfir lakum khotoyakum, pasti kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian itu. Maksudnya syukur nikmat nih. Syukur nikmat dengan hati, yakin nikmat dari Allah. Syukur nikmat dengan anggota badan, itu kan anggota badan melakukan ketaatan. Syukur dengan lisan itu zikir. Salah satu zikir itu istighfar. Maka di Ibnu Katsir ini semakna dengan Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan menguasai Mekah kembali, disebutnya Futu Mekah. Nah, biasanya kan hijrah, kemudian kota Mekah dikuasai kembali. Itu bukan karena kamu kuat, kamu banyak, bukan, tapi karena nasrullah, pertolongan Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bahkan lebih dari itu kenikmatan Allah, Allah berikan Nabi sampai merasa nikmat itu melihat orang-orang banyak masuk Islam. Itu kenikmatan, harus disyukuri itu. Bagaimana cara mensyukurinya ini? Fasabbih bihamdi rabbika wastagfirhu ta'eta innahu kana tawwaba. Cara mensyukurnya itu dengan zikir. Bertasbihlah kamu, subhanallah tuh, bihamdi rabbika, mengucap alhamdulillah, dan beristighfar. Ta'eta teh bukti syukur kita itu banyak zikir, salah satunya istighfar. Allah Maha penerima taubat. Tuh ya. Syukur nikmat masuk zikir. Wasanazidul muhsinin, kami akan menambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Kalau kalian beristighfar, dosa kalian aku ampuni, pahala kalian aku lipat gandakan. Taeta sanazidu teh menambah taeta. Ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amal-amalan yang nggak ada. Seseorang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Bagaimana rahmat Allah itu? Dengan menurunkan magfirah, dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. Nah, karena rahmat Allah itu kita bisa masuk surga, bukan karena amal. Amal naon atuh? Kalau karena amal, ya amal sholat cangtang tuh husu deh. Amal ngaji cantang tuh deh bener macam teh. Amal tolabul ilmi nunutan deh hese banget. Amal naon atuh ya? Kan gitu. Meskipun kita berusaha agar amal itu diterima. Oh ya.
Intinya diperintah untuk syukur nikmat di situ. Maka Nabi SAW contohkan riwayat Imam Bukhari, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, setiap hari itu aku beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Nabi itu kan Nabi maksud, Nabi ingin menjadi hamba Allah yang paling bersyukur. Nabi sendiri bilang begitu. Apa kaitannya ingin menjadi hamba yang paling bersyukur? Ciri orang yang syukur nikmat itu suka zikir. Salah satu zikir itu istighfar. Ini nyambung ke sini. Maka kalau kita mau tergolong orang yang syukur nikmat atas nikmat-nikmat Allah yang banyak, ya, yang tidak bisa kita hitung itu, ya banyak zikir, banyak istighfar. Tuh. Fabadalal ladzina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Mereka itu merubah. Bukan hanya merubah, mereka masuk melalui pintu Baitul Maqdis itu dalam keadaan sombong. Mengangkat kepala mereka. Waduh, atau dalam posisi ruku, tapi ruku itu mundur posisinya. Karena ruku mak itu teh maju. Ya maruku tapi posisinya mundur, berarti bujur heula nu asup ya. Nah itu nya pika sebeleun pisan ya. Kata Nabi Musa, itu perangi itu kepada Bani Israil. Kata Bani Israil, moal awan merangan jabarin itu. Kalau mau perang kamu dengan Allah saja ke sana, kita pika sebeleun ya teh. Begitupun begini. Nah, ini menunjukkan mereka itu kufur nikmat. Kufur nikmat. Berani mereka itu seperti ini. Tapi bedegongna Bani Israil itu gitu ya. Dirubah juga hitoh yang tadinya magfirah jadi hintoh min syair. Harusnya istighfar, ini malah ngalelewe ini. Menyebutnya hintoh min syair itu biji gandum. Tidak istighfar berarti mereka itu mempermainkan ayat Allah. Berani itu mereka. Jangankan mempermainkan ayat Allah, nabinya saja dibunuh, nanti disampaikan di sini. Nah, karena kondisi seperti itu namanya fasik. Menunjukkan bahwa mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi sengaja saja melakukan yang salah, meninggalkan yang benar, itu fasik namanya. Karena fasik, fa anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas sama bima kanu yafsukun tuh. Karena kefasikan mereka itu kami turunkan rijzan itu azab dari langit. Azab bisa berupa penyakit, yakni taun, penyakit menular berupa virus, pararasik mah itu. Atau bisa berupa albardu, diberi kasih itu. Albardu itu musim dingin, yang dingin sekali gitu, sampai orang-orang itu bukan sehat tapi jadi malah mati. Tuh ya. Tentang rijzan di situ. Pak ini dalil-dalilnya. Bahkan wajah itu sengsara, kesengsaraan hidup di alam dunia itu bisa jadi rijzan, azab dari Allah karena fasik. Lama take, Pak, Bu, itu gini, kalau terjadi satu musibah yang merugikan manusia, bahkan banyak manusia yang meninggal dunia, eta teh itu azab, rijzan atau ujian itu. Maka nanti tergantung orang-orang yang ada di situ mayoritas seperti apa. Kalau mayoritasnya pararasik gitu, apal korupsi teh haram itu, tapi dari tingkat atas sampai tingkat bawah korupsi hese pisan diberantasnya teh. Apalagi kalau nanti KPK-nya itu ngilu korupsi di eta geus hese. Turun dari situ semacam virus, penyakit dan lain sebagainya. Eta mah azab atuh akui. Wah, ieu mah musibah atau ujian. Ya azab bagi orang yang begitu mah. Tapi bagi yang beriman itu baru musibah. Nah, itu ya ayat 58 59. Mereka kufur nikmat karena itu diazab. Ayat ke-60, nah ini menceritakan kondisi mereka ketika 40 tahun itu mereka tersesat itu di padang pasir itu. Wa idistasqa Musa liqaumih faqulna drib bi'asokal hajar. Nabi Musa minta air bagi kaumnya untuk minum.
Ya, maka kata Allah, itu pukul saja batu itu dengan tongkatmu. Berarti menunjukkan Nabi Musa bawa tongkat nggak? Nah, gitu. Ia kan tidak menerangkan Nabi Musa bawa tongkat ya. Tapi sebagai dalalah berarti Nabi Musa bawa tongkat. Kalau tidak bawa tongkat atau kenapa biasoka? Itunya. Hajarnya itu dari mana? Batunya itu dari mana tuh? Maka di Ibnu Katsir disebut ada batu itu riwayat menerangkan itu batu dari Tursina. Ada batu itu juga batu yang dulu Nabi Musa alaihissalam pernah mandi. Nah pakaiannya itu disimpan di atas batu, batu eta. Dengan si batu ini kan terbang tuh. Saubi ya hajar gitu. Itu bajuku sudah. Aduh, dalam kondisi seperti itu kan hiber batu itu diberi gitu. Nah maka kata malaikat Jibril di satu riwayat Ibnu Katsir, nah itu batu itu ambil. Karena kamu akan dapat mukjizat dengan perantaraan batu itu. Maka diambil oleh Nabi Musa. Jadi yang membawa Nabi Musa sendiri. Jadi di riwayat yang lain yang membawa batu itu ke Ati itu Nabi Harun. Yang membawa itu. Wah, banyak riwayat-riwayat seperti itu. Ada juga yang membawanya sapi. Saur itu semacam sapi jantan. Itu banyak riwayat itu. Ya, tidak usahlah yang mana nanti yang kita pilih, yang jelas batu itu ada dibawa oleh mereka, gitu saja. Dibawa oleh mereka. Nah, si batu itu posisinya murabba itu persegi 4. Nah, tiap ujung-ujungnya ini ketika sudah dipukulkan, fanfajarat min husnata asrota ainan, ada 12 mata air. Dari sini memancar 3, ini 3, ini 3, ini 3. Berarti 12. Seluruhnya ada 12 kabilah Bani Israel itu yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam itu. Nah, tiap kabilah tahu harus minum di mana-mananya, teparbut. Mereka minum di situ. Qad alima kullu unasim masrabahum itu. Tahu ya tempat minumnya di mana. Maka kata Allah, silahkan kulu washrabu min rizqillah, makan minum rizki Allah itu, wala ta'sau fil ardi mufsidin, tapi kamu jangan maksiat. Jangan kufur nikmat, tapi mesti syukur nikmat, mesti sami'na wata'na itu nikmatku itu. Ada mana, ada salwa, ada air juga di situ. Lalu kamu masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan selamat, menang dalam peperangan. Wah, banyak ya. Kalau ditata nikmat-nikmat itu maksudnya apa? Mengingatkan, karena manusia itu tempat ingat. Yang satu waktu pasti lupa. Nah, dalam kondisi lupa mesti bagaimana? Ingatkan. Itu sebagaimana halnya manusia itu tempat benar kan. Yang satu waktu pasti salah. Nah, kalau salah mesti bagaimana? Istighfar gitu. Tuh, maka harus saling mengingatkan eta wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabri. Karena satu waktu kita ingat, satu waktu kita lupa, gitu. Kan hari lupa mah. Lalu kemudian ayat 61, wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Ini masih menceritakan ketika di padang pasir tersesat itu. Mereka berkata kepada Musa, "Hai Musa, kami tidak tahan atas satu makanan saja." Maksud satu makanan di sini apa? Mana, salwa. Maksudnya macamnya kok itu juga, itu bosen gitu ta. Nah, kalau di sini ada konsumsi, tiap konsumsi pengajian bala-bala we jeung bala-bala, teh sok bosen kan nya. Tah sing orang Bani Israil ge bosen. Loh, mana dan salwa we jeung mana dan salwa makan teh ini teh. Fad'ulana rabbaka, berdoa atuh kamu kepada Allah. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu, pasti Allah akan mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, oleh tanah. Sok ngadoa ke Allah, kita ini ingin apa ini? Mimbak liha, ingin makan sayur. Wa kisaiha, bonteng. Wa fumiha, ya, bawang bodas. Wa adasiha, kacang-kacangan. Wa basoliha, juga bawang merah. Duh, sigana terek nyayur sop, nyayur lodeh gitu. Botram, bosan mana dan salwa saja. Kola
Nabi Musa mengatakan gini, atas tabdiluna ladzi huwa adna billadzi huwa khair. Apa kalian mau mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti sesuatu yang lebih bagus? Ini yang lebih bagus mau diganti dengan yang lebih rendah gitu ya. Ini menunjukkan mana dan salwa dibanding makanan-makanan ini lebih baik mana itu? Lebih baik mana salwa ya? Tapi menurut mereka justru mana dan salwa tidak lebih baik daripada makanan-makanan ini. Itu. Bagi mereka justru yang namanya bonteng, bawang putih, bawang berem, lalu sayur itu lebih baik dibanding mana dan salwa bagi mereka. Tuh kata Nabi Musa, tapi dibalik ke lebih baik mana dan salwa tuh kumaha itu. Kalau memang kamu mau makanan-makanan seperti itu, ihbitu misron fa inna lakum masa'altum. Kamu silahkan boleh pergi. Misron bukan Mesir, bukan negeri Mesir. Kalau Mesir atau balik deui, kan sudah keluar dari Mesir itu. Misron di sini ini jamaknya itu Amsor. Ke tempat manapun, ke negeri manapun. Makanya nakiroh ini. Kalau kamu mau seperti itu bisa ke mana wae eta mah loba gitu mah. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau itu. Menunjukkan mereka syukur nikmat, kupur nikmat ya. Kupur nikmat ya, masih syukur nikmat. Kupur nikmatnya. Tah, ada Pak Buya rada hese sedikit. Mereka ini kupur nikmat. Ini tentang mana salwa dan makanan-makanan itu. Tadi saya terangkan, bagi mereka makanan-makanan seperti sayur-sayur itu lebih baik dibanding mana dan salwa. Bagi mereka begitu. Dan harus begitu. Kalau kupur nikmat mah, karena kalau bagi Bani Israel mana dan salwa lebih baik dibandingkan sayur-sayur ini, itu mah syukur nikmat bukan kupur nikmat. Tahu dari mana? Salah satu metode yang Nabi SAW ajarkan itu untuk syukur nikmat ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat olehmu kepada kondisi orang yang ada di bawahmu. Jangan melihat kepada kondisi orang yang ada di atasmu. Dalam hal duniawiyah gitu. Tinggalna ka handap, jangan ke atas. Ya. Kenapa? Karena hal itu lebih layak ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Itu lebih layak buat kamu agar tidak menganggap enteng nikmat Allah. Jadi kalau kita punya motor kemudian melihat kepada yang lebih bawah yang tidak punya motor, maka kita akan syukur nikmat kan gitu. Karena posisi si motor itu lebih baik dibandingkan orang itu jalan kaki. Gitu ya. Lebih baik. Tapi kalau melihatnya ke atas, mereka akan kupur nikmat. Orang lain mah punya mobil, tetangga boga mobil, saya hanya punya motor. Nah ini berarti mereka akan kupur nikmat karena akan menganggap enteng nikmat Allah itu, menganggap yang nikmat Allah yang diberikan pada orang lain itu lebih baik. Nah makanya ini Bani Israil itu ya kupur nikmat ya. Menunjukkan bahwa sayuran-sayuran yang disebut ini bagi mereka ini dianggap lebih baik dibandingkan mana dan masalah. Mata kupur nikmat. Untuk itu mah atau syukur nikmat. Tuh. Nah, lalu waduribat alaihimudillah wal maskanatu wa ba'u bighadabi minallah. Dan ditimpakanlah kepada mereka dillatun. Dillatun itu kehinaan, kenistaan, kerendahan. Siapapun yang menemui mereka ya di waktu itu dan bahkan sampai nanti, itu pasti akan menghinakan mereka, pasti akan merendahkan mereka, siapapun itu. Itu namanya dillah. Wal maskanah, maskanah itu ahlul jizyah. Mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Yang tadinya punya di Palestina, maka oleh Allah ditimpakan kepada mereka maskanah, yakni tidak punya tempat tinggal lagi. Ahlul jizyah itu mereka selalu nebeng di tempat-tempat negeri-negeri orang, sehingga mereka mesti bayar upeti. Itu ya.
Waba'u bigodobim minallah, mereka pun berhak mendapatkan godob dari Allah, apa? Murka Allah. Kenapa Bani Israil seperti itu? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah, tidak mau menerima ayat-ayat Allah itu, tidak mau sami'na wa ata'na itu, tapi sami'na wa asoina, fasik teh. Karena mereka fasik, nah ya, didilahkeun, dimaskanahkan, dan mereka berhak mendapatkan godob itu karena fasik. Wa yaqtuluna nabiyyina bighairil haq, mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Itu sombong teh. Sombong itu menolak kebenaran, ya. Wahyu Allahnya itu ditolak, tidak mau ditaati, dan gomtunas, menganggap enteng orang lain, sehingga kalau sudah dianggap enteng seseorang, meskipun ucapannya benar pasti ditolak. Lebih dari itu, mereka mengentengkan ucapan para nabi dan Rasulullah. Lebih dari itu, mereka bahkan membunuhnya. Tah, eta kesombongan paling hebat itu di situ. Bukan hanya sebatas diremehkan orangnya, ditolak ucapan kebenarannya, tapi dibunuh orangnya. Itu kesombongan itu ya, aduh. Nah, karena sebab itu mereka itu dihinakan oleh siapapun, dan mereka pun tidak punya tempat tinggal lagi. Tah, eta itu ya. Dan mereka pun godob. Maka di Ibnu Katsir itu di Al-Fatihah terakhir teh kumaha? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub teh Yahudi teh. Pada Israil. Waladdallin Nasoro. Itu karena di sini nih. Tinggal teh. Ini membunuh para nabi itu di riwayat Imam Abu Daud disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, kana Banu Israil fil yaumi taqtulu talatami'ati nabiyyin tsumma yuqimuna suqa baklihim fi akhirin nahari. Itu Bani Israil itu satu hari mereka membunuh 300 nabi. Lah ya cek dosa teh ya. Mereka satu hari membunuh 300 nabi, itu di waktu pagi sampai menjelang sore. 300 lah. Kemudian setelah itu di akhir siang, maksudnya sore hari menuju maghrib ya, mereka mendirikan pasar sayur mereka. Tidak ada rasa kaduhu. Daragang nih di situ. Kenapa para nabi ini dibunuh? Satu saja kata mereka, bongan dakwah. Tuh gitu. Jadi mereka sudah bukan kriminalisasi ulama lagi, tapi kriminalisasi nabi itu. Tinggal Bani Israil mata gitu. Maka diungkap di sini hadis riwayat Imam Ahmad ya. Asadun nasi adzaban yaumal qiyamati rajulun qatalahu nabiyyun au qatala nabiyyan. Al hadis. Azab yang paling berat bagi manusia nanti di hari kiamat itu adalah seorang yang dibunuh oleh nabi atau membunuh nabi. Ini Ibnu Katsir menghadirkan ini untuk menerangkan betapa besar dosa yang mereka lakukan itu. Ya, kesombongan mereka itu. Maka diazab dengan azab yang sangat keras itu orang yang dibunuh oleh nabi. Karena orang yang dibunuh oleh nabi, orang itu pasti ahlun nar tuh. Tidak akan mungkin nabi salah bunuh kan? Atau orang yang membunuh nabi, wah itu ahlun nar itu. Diazabnya luar biasa, menunjukkan besarnya dosa mereka itu. Membunuh nabi bighairil haq, dengan tanpa hak ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka maksiat dan melampaui batas ta eta. Kufur nikmat mah diazabna siga kitu. Ya. Nah, tapi ini jadi kita pelajarannya begini. Kalau kufur nikmat itu inna adzabil syadid, diazab. Cara mengazab Allah itu bisa dengan menurunkan tadi rizan, ya, berbagai macam siksaan, penyakit, kesengsaraan, kemiskinan, nalangsa hirup teh gitu, banyak yang mati, yang meninggal gitu karena keadaan tertentu, itu bisa seperti itu. Tapi yang mungkin bisa menipu manusia
ada cara Allah mengazab dengan disungkun. Yang namanya istidraj. Justru diazabnya itu dengan cara keinginan-keinginannya Allah penuhi. Keinginan-keinginannya Allah penuhi. Mau apa kamu di dunia? Aduh, dia itu mau anu. Disukseskeun we ku Allah teh diazab. Nah, ini mungkin orang banyak tertipu itu. Padahal ahli maksiat. Nah, itu masalah tuh. Ya, maka saya pernah terangkan, kalau kalian syukur nikmat, aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak disebut dikurangi. Tapi aku akan azab. Cara mengazab Allah bisa dihabiskan semua itu, atau justru bisa dengan ditambah nikmat itu agar nanti di akhirat mereka masuk neraka. Jadi menjadi cermin buat kita. Ada orang bilang, duh, alhamdulillah saya kalau mau ini berhasil, anak saya mau ini berhasil, gitu. Sakit sembuh dan lain sebagainya. Ingin punya rumah, ada penghasilan, punya, alhamdulillah dilancarkan, pokoknya mah ku Allah teh kan gitu. Nah, kita jadi berkaca pada diri kita sendiri dengan hadis ini ya. Sebentar ya. Padahal orang teh salat ge kedul euy. Tah, itu teh tah. Salat ge kadang teh kedul ya. Maca Quran tara, zikir jarang. Tah, itu. Itu masalahnya, hati-hati. Nah, ini 62 terakhir ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Kristen, wassobiin, orang-orang sobiin, man amana billahi wal yaumil akhir, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun, bagi mereka ganjaran mereka di sisi Allah, tidak ada kekhawatiran atas mereka, mereka pun tidak bersedih hati. Maksudnya ahlul jannah. Maksudnya ahlul jannah. Orang yang beriman, orang Yahudi, orang Kristen, asobiin. Sobiin itu bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Majusi gitu, gampang. Siapapun beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, dia ahli surga. Nah, ini ya, sebagian orang menganggap bahwa semua agama itu benar, dalilnya iya, asalkan beriman kepada Allah dan beramal soleh. Padahal di Ibnu Katsir disebut ala anna man ahsana minal umami salifati wa ata'a fa inna lahu jaza'al husna. Siapapun orang yang melakukan kebaikan dari umat-umat yang terdahulu, maka dia mendapatkan ganjaran kebaikan itu. Maksudnya siapapun orang-orang hadu Yahudi, maksudnya dia beriman kepada Allah berdasarkan syariat Musa alaihissalam yang ada dalam Taurat. Wan nasoro, dia orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Nabi Isa alaihissalam berdasarkan Injil itu, dan asobiin berdasarkan syariat-syariat yang Nabi turunkan, yang Allah turunkan pada Nabi. Termasuk orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal soleh berdasarkan syariat Muhammad SAW, yakni Quran. Semuanya itu berdasarkan pada zaman mereka masing-masing. Itu kalau iman dan amal soleh pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Terakhir, tapi kalau sudah diutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ya kata Ibnu Abbas, dikutip Quran surah Ali Imran ayat 85, wa mayyabtagi ghairul islami dinan falayuk balamin huwa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima, dia di akhirat termasuk orang yang khosirin, orang yang ahlunar. Kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus. Orang Yahudi masih berpegang teguh pada Taurat, khosirin, ahlunar. Orang Kristen, Nasrani masih berpegang teguh kepada Injil, ahlunar.
mau tidak mau harus berpegang teguh kepada Quran dengan syariat Muhammad SAW. Gitu maksud Ibnu Abbas sudah diterangkan. Jadi ini bukan menyatakan semua agama benar, tapi di zamannya masing-masing itu. Kalau sudah Rasul diutus Muhammad SAW, itu satu-satunya, tidak ada lagi. Nah itu ya, segitu lah Pak, tos tabuh genep tuh ya, ketinggalan lagi tuh secara rapi ini terunuk. Nanti kita sambung ayat 62, ayat 63, 64 itu tolong ya nanti diingatkan, saya suka lupa ayatnya, ayat 63, 64 ke depannya. Mangga pilih ayat nubada yang disampaikan ya, jangan Pak. Sepertinya Nabi Musa itu diutus Allah hanya untuk menyelamatkan Bani Israil ya. Kalau keterangannya seperti itu, apakah dia juga melirik ketika di Mesir gitu, umat-umat lainnya dia ikut juga ke Nabi Musa atau tidak gitu? Ya. Jadi dari sejarahnya terus aja itu apa ngaping Bani Israil sampai ke itu. Tuh. Jadi di hadis Nabi SAW disebut bahwa para nabi dan rasul itu diutus pada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ilan nasi amatan. Sedangkan aku, kata Nabi, diutus kepada manusia secara umum, baik yang berkulit merah, berkulit hitam, berkulit sawo matang. Aku diutus kepada manusia secara umum. Maka betul memang begitu. Itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Bedanya dengan Rasulullah SAW diutus kepada manusia secara umum, sebab khotamul anbiya'i wal mursalin, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah itu, setelah Muhammad SAW. Itu ya Pak, memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Mungkin di ayat ini ada yang menjelaskan bahwa bagi kaum Bani Israil itu untuk pertobatan itu ada istilah kata-kata bunuhlah. Sedangkan ayat Nabi Muhammad itu benar-benar beristighfar untuk pertobatan. Nah ini istilahnya bunuhnya itu maksudnya atau strategiknya? Dibunuhnya apa Pak? Ya, di dalam ayat 4 karena ada Bani Israil ya, pertobatan ini bunuhlah. Iya dibunuh itu. Itu bunuh strategik atau bunuh nafsunya yang gimana? Oh iya, itu sudah diterangkan ya, itu maksudnya faktulu anfusakum, itu bunuhlah diri kalian sendiri, maksudnya membunuh antar Bani Israel itu ya, fatubu ila bari'ikum, itu ya, faktulu anfusakum, itu membunuh secara fisik Pak, secara fisik dibunuh. Yang menyembah patung anak sapi itu al-ijlah itu posisinya duduk. Lalu yang tidak menyembah itu tapi membiarkan kemungkaran itu terjadi, posisinya berdiri. Ditutuplah mata mereka, atau di riwayat yang lain ada awan gelap. Setelah itu baru dimulai itu ngeluarkan peso atau apa, bedau mencuk orang. Nah dibunuhlah orang yang duduk itu. Itu fisiknya begitu diterangkan. Terus yang mana itu merupakan mana sawah kan mana tuh? Ya. Mana atau Oh iya, mana itu sudah diterangkan. Mana itu berbagai riwayat menerangkan, ada yang mengartikan mana itu adalah buah di satu pohon, gampang aja penting. Ada juga yang mengartikan mana ini adalah sejenis makanan yang kalau dimakan sendirian mananya saja maka itu rasanya manis. Itu kalau dicampur dengan yang lain maka itu rasanya beda lagi. Dicampur lagi beda lagi. Itu yang jelas ini merupakan makanan bagi mereka. Itu lebih baik dibanding makanan-makanan yang ada waktu itu. Makanya harus disyukuri. Hanya masalahnya Bani Israil ini menganggap mana dan salwa itu tidak lebih baik dibandingkan sayur-sayuran, makanya kufur. Begitu ya Pak, sejenis makanan itu mana itu. Cekapnya cakap Pak. Nanti insya Allah ini tolong ingatkan nih ayat 63 ya. Nanti kita meneruskan pembahasan itu.
Samina wa atona ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Yang Lani,